وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab selanjutnya, yaitu bab husnul ahdi. Husnul ahdi, husn itu baik, al-ahdi itu janji. Husnul ahdi adalah kebaikan dalam berjanji, tapi diterjemahkan sebagai kasih sayang. Abu Tufail, kalau di kitab kalian terjemahnya apa, Mas, Mbak? Saya nggak bawa kitab ya. 625 ada nggak? Kirimkan ke kolom chat boleh, atau bersuara boleh. Mas Eko, Mas Angga. Terjemahnya apa di kitab kalian? Tidak ada. Oh, tidak ada. Mungkin karena hadisnya nggak sahih kali ya. 1295. Iya, dhaif, makanya nggak ada. Apa kita baca aja. Di dalam bab adab ketika hadisnya mungkin dhaif tapi kemudian isinya nggak bertentangan dengan hadis-hadis sahih, maka masih bisa dipakai walaupun nggak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi 1995 Abu Tufail, dari Abu Tufail radhiyallahu anhu, dia berkata, qala ra'aitu Nabi SAW, aku melihat Nabi SAW yaqsimu lahman bil ji'riyani. Aku pernah lihat Nabi SAW bagi-bagi daging di Ji'riyan. Wa ana yauma idzin gulamun, dan pada waktu itu aku masih kecil. Ahmilu adwal ba'ir, aku membawa daging unta. Wa atatuhu imra'atun, dan aku memberikan atau mendatangi seorang perempuan. Wa atatuhu imra'atun, dan ada seorang perempuan yang mendatangi beliau. Fa basyatolaha rida'ahu, dan mengemparkan pakaiannya wanita itu untuk minta. Qultu man hadihi, aku bertanya siapa dia? Qila, ada yang berkata hadi ummuhu alladhi arda'athu, dia adalah ibu susuan beliau. Ibu susuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi gimana ya cara menjelaskannya? Jadi di sini adalah babnya kasih sayang, gitu kan. Husnul ahdi, itu kebaikan dalam ahad. Nah, maka termasuk kebaikan Nabi SAW adalah membagi-bagikan makanan, gitu kan, kepada siapapun, mau anak kecil, mau orang dewasa, ya, dan dibagi sesuai dengan kebutuhan, kadar kebutuhan mereka. Ya. Dan ini menunjukkan rasa sayang Nabi SAW kepada umatnya. Jadi Nabi itu bukan orang yang kayak kita sekarang ya. Kita itu kalau sekarang baratnya dikasih keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, keluasan rezeki itu rasanya kok pengen punya sendiri, nggak mau dibagi-bagi. Dan Nabi tidak ya. Nabi tidak punya karakter seperti itu. Nabi SAW itu punya karakternya itu kalau misal beliau punya emas itu, beliau segera bagi-bagi kepada kaum muslimin itu. Beliau tidak memikirkan tentang apa yang disimpan untuk dirinya, apa yang disimpan untuk istrinya. Ya. Bahkan saking beliau lebih peduli pada orang lain daripada dirinya sendiri. Itu Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, pernah dalam satu bulan itu dapur tidak ngebul, dan kami hanya makan kurma dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan Nabi juga bukan tipikal orang yang mudah minta-minta ya, ngemis-ngemis itu enggak ya. Bahkan di akhir hayatnya Nabi SAW menggadaikan baju perangnya ke pedagang Yahudi untuk mendapatkan satu karung gandum. Gimana beliau bisa aja mendatangi Utsman bin Affan, mendatangi Abdurrahman bin Auf, mendatangi Abu Bakar, Umar untuk minta gandum. Pasti dikasih, nggak mungkin enggak. Tapi itulah Nabi mencontohkan kepada kita, ya, sebagai seorang laki-laki khususnya, jangan mudah minta-minta pada orang selama masih bisa ikhtiar. Selama masih bisa ikhtiar. Ya berhutang boleh untuk kemudian
nanti diputar lagi. Tapi ketika sudah terbiasa minta-minta sana sini, maka itu adalah sikap-sikap yang buruk, sikap-sikap yang jelek, apalagi masih dalam kondisi sehat. Oleh karena itu ketika kita kembali pada bab ini, gitu kan, maka Nabi memberikan contoh bukan untuk minta-minta, tapi malah justru membagi-bagi. Gitu. Itulah kebiasaan Nabi SAW, membagi. Apa yang dipunya dibagi, apa yang punya dibagi, apa yang punya dibagi. Ya, sampai Nabi SAW pernah mengatakan, aku segera cepat-cepat menyelesaikan sholat karena ingat ada sebagian secuil emas yang masih tak pegang yang belum tak bagikan kepada kaum muslimin. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya Nabi SAW punya emas segede gunung Uhud. Ya, kalau beliau punya itu kan emas segede gunung Uhud, maka nggak akan bertahan pada diri beliau melewati 3 hari. Itu menunjukkan satu kondisi atau satu sikap yang sangat luar biasa dari Nabi SAW, luar biasa dermawan. Dan di dalam hadis dikatakan, ana ajwadun nas wa ajwadu fi Ramadan, dan aku ini orang yang paling dermawan dan aku lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Jadi kedermawanan Nabi SAW meningkat berkali-kali lipat di bulan Ramadan. Allah taala alam. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.